Hari ini ketemu lagi barengan sama Ninda, dan sekarang di sebelah Ninda ada mobil baru nih yang belum sempat Ninda review, tapi kemarin-kemarin Ninda udah beberapa kali review Mazda. Dan sekarang di sebelah Ninda udah ada Mazda CX-5, dan ini versi Kuro-nya karena ada versi Elite-nya juga. Nah, pastinya Ninda bakal nge-review dari segi eksterior, interior, feature-nya kayak gimana juga, dan nanti kita bakal cobain juga test ride-nya. Kalau gitu tonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel kita biar kamu bisa bantuin Ninda sama tim Ninda di Kompas Otomotif. Pertama Ninda pasti bakal ngebahas si bagian eksteriornya sendiri. Nah, untuk versi yang Kuro sendiri ini di sebelah Ninda udah ada warna Soul Red, dan sebenarnya nggak banyak perubahan sama versi yang sebelumnya. Perbedaannya tuh hanya di bagian si bumpernya sendiri. Kalau misalnya kemarin itu kita di bawah sini punya fog lamp, tapi kalau yang sekarang ini kita nggak ada fog lamp. Dan untuk di bagian bumpernya sendiri perbedaannya sama versi yang Elite. Kalau yang kita di sini kita punya versi yang glossy gini, tapi kalau misalnya yang di Elite itu semuanya udah serba doff. Dan sebelah sini juga kita bisa lihat ini kelihatannya tuh lebih clean lagi karena di sini nggak ada fog lamp juga. Terus di sini ada lekukan-lekukan yang bikin si tampilan ini tuh lebih cakep lagi. Dan untuk si bagian grillnya juga ini sebenarnya masih sama versi sebelumnya. Tapi untuk bagian lampunya ini semuanya udah LED projector. Jadi ini lampu sign-nya juga ada di bagian sini. Nanti kalau misalnya lampunya nyala, itu kelihatannya bakal lebih terang lagi. Nah, kalau gitu sekarang kita bakal pindah ke bagian samping, kita lihat eksteriornya kayak gimana. Sekarang kita ke bagian sampingnya sendiri. Ini kalau dilihat dari samping, ini sebenarnya tingginya tuh dari versi yang sebelumnya tuh cuman beda sekitar 0,5 mm, sama kalau si panjangnya ini cuman beda sekitar 2 mm. Jadi nggak ada perubahan dari size yang begitu signifikan. Tapi untuk di bagian roof railnya sendiri, di sini kita punya piano black. Tapi sementara di versi yang Elite-nya sendiri, roof railnya tuh nggak ada. Dan sekarang kita lihat ke bagian si kacanya sendiri, si jendelanya ini sendiri. Kita lihat ini ada two tone. Jadi di sebelah sini kita punya piano black, dan di sini ada aksen chrome sendiri. Nah, sekarang kita maju dikit ke bagian depan. Di bagian si over fendernya sendiri, ini ternyata udah piano black juga. Tapi kalau di versi yang Elite, sebenarnya mereka juga punya aksen matte. Jadi kalau misalnya di sini kita punya eksterior gitu, beberapa yang metalik gitu kan. Tapi kalau misalnya di yang Elite itu kebanyakan aksennya tuh matte. Terus bisa dilihat dari bagian si lekukan-lekukan dari si mobil ini sendiri, ini kelihatannya tuh lebih tajam daripada versi yang sebelumnya. Jadi kelihatan lebih clean lagi, lebih ganteng lagi nih mobil. Dan sekarang untuk si bagian bannya sendiri, ini untuk si velgnya itu beda sama yang versi Elite. Kalau yang versi Elite itu ada perubahan untuk velgnya sendiri, jadi ada velg terbaru dari si Mazda. Tapi kalau untuk versi yang Kuro ini masih sama versi yang sebelumnya. Dan untuk si bannya sendiri, ini ringnya ada di ring 19. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara look si Mazda CX-5 ini untuk yang versi Kuro, bagian sampingnya nggak ada perubahan yang begitu signifikan. Tapi kalau dibanding yang Elite, kita ada perbedaan di roof rail. Untuk aksennya juga kita punya lebih banyak di metallic dan piano black. Dan untuk si velgnya sendiri berbeda. Kalau gitu, sekarang kita lihat ke bagian belakang, eksteriornya kayak gimana. Di bagian belakang sekarang, untuk di atas nih kita bisa lihat kita punya antena dari shark fin juga. Dan untuk si spoilernya sendiri, ini integrated ya, sama kayak versi sebelumnya. Dan untuk si kacanya nih, kita bisa lihat ini bagian yang darknya, yang hitamnya, ini nggak begitu menyusut ke dalam. Tapi kita nggak tahu nih, kalau misalnya kita lihat dari dalam, apakah pandangan kita bisa luas atau enggak. Nanti kita langsung cek ya ke bagian dalam. Dan untuk si lampunya sendiri, ini semuanya udah LED dan sama yang bagian depan. Jadi ada dua kayak gini, ada dua bagian.
Dan untuk di bagian sini juga kita punya emblem dari Sky Active G, dan di sebelah sini kita punya emblem dari CX-5 Kuro. Kalau yang Elite tulisannya pasti Elite ya. Dan untuk si bagian bumper belakangnya sendiri kita punya aksen piano black lagi. Kalau dibandingin sama yang Elite semuanya udah serba doff. Jadi itu dia nih review dari eksterior perbandingan dari Mazda CX-5 yang Kuro sama yang Elite. Nah kalau gitu kita langsung lihat nih ke bagian mesinnya kayak gimana. Yuk ikutin deh ya. Sekarang kita ke bagian mesinnya sendiri. Untuk si Mazda CX-5 si Kuro ini kita punya mesin Sky Active G di 2500 cc dan 4 silinder. Dan mesin ini tuh bisa menghasilkan tenaga maksimal di 188 horsepower di 6000 rpm dan tenaga torsinya tuh maksimalnya tuh di 252 Nm di 4000 rpm. Jadi kira-kira menurut kamu nih dari segi eksterior dan mesinnya menurut kamu kayak gimana? Boleh banget langsung komen di bawah. Dan sekarang Ninda bakal langsung ceki-ceki bagian interior dan fiturnya kayak gimana. Yuk. Mari kita ke bagian interiornya. Sekarang Ninda udah duduk dan sebenarnya Ninda udah atur nih sesuai dengan seat Ninda di driver seat kayak gimana. Dengan Ninda yang tingginya 170 cm. Untuk legroomnya Ninda ngerasa nyaman. Ini masih lapang juga. Untuk headroomnya juga masih aman. Cuman karena mungkin ini di dalam semuanya serba gelap ya. Ini warna kayak black sama ada accent dark grey-nya juga. Jadi ini kan mobil emang compact ya, jadi kelihatannya agak begitu sempit karena interiornya yang warnanya gelap. Tapi ini semuanya kualitinya, materialnya udah high quality. Ini juga udah soft touch. Ini materialnya udah kulit juga. Terus di bagian sini, di bagian jahitannya juga si switchingnya ini ada, kita punya aksen abu-abu. Tapi kalau misalnya yang di versi yang Elite, ini warnanya tuh kayak coklat agak kemerahan gitu di bagian si stitchingnya sendiri. Dan untuk bagian sebelah sini, ini tombol-tombol untuk si bagian jendelanya ini semuanya udah otomatis. Jadi kita bisa kontrol di bagian driver seat sini. Dan untuk bagian steering wheelnya ini juga materialnya udah kulit juga. Dan di bagian sini seperti biasa kita punya cruise control, di bagian sini kita punya voice control. Dan untuk si bagian instrumen clusternya sendiri ini sebenarnya udah digital, tapi bagian kanan sini ini masih analog. Yang bagian bensinnya sini, yang bagian speedometernya ini udah digital juga. Dan pengaturan setirnya sendiri ini udah tilt and telescopic, jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan kamu juga. Dan sekarang untuk bagian head unitnya sendiri, untuk entertainment ya, kita bisa cek ada apa aja di sini. Ini Bluetooth, music semuanya udah ada juga. Jadi kamu tinggal gampang ya. Ini so far Ninda tap-tap ini cukup sensitif ya, karena ada beberapa head unit yang kayak agak susah di tap, tapi Ninda suka nih. Ini sensitif banget. Di sini kita punya kisi-kisi AC juga. Di bagian sini kita bisa pengaturan AC, ini masih physical juga. Dan di bagian sini kita punya wireless charging. Yang menariknya di sini kita punya tombol. Jadi ini kalau misalnya kamu mau naruh HP kamu doang, nggak usah ngecharge. Jadi kamu tinggal tekan aja sekitar kayak 3 detik. Nanti kan ada lampunya sendiri. Ini ada mati nyala. Jadi kalau misalnya kamu mau taruh HP kamu doang, nggak usah ngecas, bisa langsung di tap di sini. Dan sekarang ke bagian tuas transmisinya. Nah ini kayak ya udah lurus aja gini. Ini stitchingnya juga warna merah ya. Nah sekarang di bagian sini kita ada mode sport. Jadi kamu tinggal di tap aja dan ini physical. Jadi gampang banget. Di bagian sini ini ada pengaturan untuk ke bagian si head unitnya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau nge-tap, ini masih bisa dikontrol di bagian sini juga. Ini ada auto hold sama parking brake-nya juga di sini, tinggal kamu tap aja. Di bagian sini sendiri kamu punya cup holder, ada 2. Dan sekarang ke bagian sini. Nah, di sini kita punya tempat buat taruh barang. Di bagian sini kita ada USB charging juga. Di sini ada buat lighter juga.
Di sini dikasih tempat lagi buat taruh nih, ada uang kan, ada bon, ada kartu-kartu kamu bisa taruh juga di bagian sini. Dan ini stitchingannya warna merah ya. Jadi kalau misalnya yang versi ini kita punya stitchingan abu sama merah. Kalau di versi yang Elite itu kayak merah coklat kayak batu bata gitu. Dan gak lupa kita juga di sini punya sunroof. Nah, di atas ini ada sunroof. Jadi enaknya nih sebenarnya, walaupun mungkin kata Ninda tadi ini kelihatannya sempit dan agak gelap, tapi kalau misalnya sunroofnya dibuka siang-siang, ini jadi kelihatan agak lebih terang dan luas gitu. Dan bisa kamu kontrol di bagian sini juga buat ngebuka dan tutup si sunroofnya sendiri. Bagian depannya udah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri sebenarnya untuk Ninda nih, ini untuk headroomnya masih aman ya, gak begitu sempit. Dan untuk legroomnya juga dengan posisi berkendara Ninda ini juga masih cukup lapang, jadi gak begitu sempit juga. Dan untuk bagian pinggirannya juga sini semuanya udah soft touch, materialnya kualitinya masih sama yang di bagian depan. Untuk bagian stitchingannya sendiri kita punya aksen abu dan merah, beda juga sama yang Elite. Tadi Ninda udah kasih tahu kalau yang Elite ada warna brown agak merah gitu. Dan untuk di bagian depan Ninda sini, ini kita punya penyimpanan barang juga. Di bagian sisi sebelah sana juga ada. Di bagian sini kita punya tempat buat cup holder ada di sini. Terus di sini kita ada kisi-kisi AC. Tapi di sini nggak ada. Tapi di sini nggak ada power outlet. Kira-kira di mana power outletnya? Nah, ternyata ada di sini. Kita bisa lihat di sebelah sini ada cup holder. Di sini kayak ada buat nyimpan barang, tapi apa ya? Ternyata di sini kalau dibuka ada power outletnya di bagian sini. Jadi si USB chargingnya di sini. Terus HP kamu tuh bisa ditaruh di sini atau ditaruh di sini. Jadi ini lebih praktis lagi dibandingkan power outlet yang sebelah sini. Kebayangkan kalau power outlet sebelah sini, nanti pas lagi nge-charge, kabelnya kayak kemana-mana. Jadi kayak agak ribet gitu. Mending di sini. Jadi ini lebih praktis lagi. Jadi kelihatannya mobil ini tuh compact, praktis. Jadi ini di desainnya pun kayak lebih minimalis, jadi nggak ribet gitu loh. Walaupun sebenarnya menurut Ninda yang kurang dari mobil ini sendiri, ini adalah kayak ini kan serba gelap, jadi kelihatannya tuh lebih sempit gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut Ninda, dengan Ninda yang tadi udah nyobain duduk di bagian depan sama bagian belakang, ini untuk size-nya tuh nggak begitu sempit dan menurut Ninda cukup nyaman duduk di sini. Dan ini seatnya juga cukup empuk, cuman ini udah fix ya, jadi kamu nggak bisa maju ke depanin terus ke belakangin juga, ini nggak bisa disenderin juga. Kalau gitu kita langsung lihat di bagian bagasinya seperti apa ya. Nah, untuk bagasinya sendiri ini kelihatannya cukup lapang juga, dan di bagian sini kita punya tuas gitu buat nurunin si bagian seat kedua ini. Jadi kalau misalnya seat kedua ini kita lipat ke bagian depan, ini bisa kayak nampung sekitar 1303 liter. Tapi kalau misalnya normal kayak gini, ini cuma di 458 liter. Dan untuk bagian tuasnya sendiri buat ngelipat si kursi ini tuh ada dua, sebelah kiri, sebelah kanan juga. Dan untuk di bagian dalamnya sini, nah kita ada si ban serepnya sendiri. Nggak ada tools ya, biasanya kita ada tools juga. Nah, untuk bagian sini sendiri kita punya baggage cover. Jadi ini kita bisa langsung ditarik aja. Ini nanti disangkutinnya ke bagian yang ada di atas di sini. Jadi ini benar-benar bakal nutupin bagasi kamu yang kelihatan dari si jendela belakang ini. Nah, itu dia review dari interior dari Mazda CX-5 versi Kuro ini. Kalau gitu kita langsung cobain dulu kali ya si test ride-nya kayak gimana. Jadi kita tahu nih sensasi berkendara dari mobil ini kayak gimana. Tapi kayaknya ini emang mobil cocok buat yang berkeluarga sih. Kira-kira nyaman atau enggak ya? Yuk. Nah, hari ini Ninda barengan sama Fatan lagi. Yeah. Kita emang sering ya kalau test ride itu pasti kita bareng. Pasti, kita bareng-bareng. Nah, hari ini kita ada di dalam Mazda CX-5 yang Kuro ya. Tuh. Dan ternyata Fatan ini sebenarnya udah sempat nyobain juga kan? Iya. Jarak jauh? Jarak jauh dalam jarak kota? Dekat. Nggak jarak dekat, dalam kota. Dalam kota ya, jarak jauh sama dalam kota. Itu kalau misalnya ngomongin bensin nih, pastinya kita ngomongin jarak ya. Oke,
Oke, Nah, ayo. dalam kota sama luar kota tuh ngabisin bensinnya berapa sih? Sebenarnya ini irit kan. Dia kan mesinnya 2500 ya. Oke. Sebenarnya itu gede. Itu tuh gede, tapi dia irit. Untuk keluar kota, gua dapat konsumsinya itu 13,3 km per liter. Oke. Nah, yang di dalam kotanya dia 9,2 9,2 km per liter. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Jadi dia tuh punya sistem namanya, dia bisa kan dia apa silinder? Dia bisa ngaktifin 2 silinder. Oh. Jadi kayak ketika kita di jalanan turun, itu kayak yang aktif cuma 2. Dan dia juga bisa mati semuanya. Oh, Jadi oke. pas kita turun tuh kayak kita nge-gliding gitu. Iya betul. Nah, itu yang bikin irit BBM-nya. Oh. Jadi tadi tuh dapat angka 13,3 keluar kota, terus dapat 9,2. Itu menurut gua sih untuk mesin 2500 itu irit. Biasanya kalau misalnya cuma ngabisin bensin sekitar segitu, biasanya mesin yang 2000 cc gitu kan. Mirip-mirip 1800 1500 turbo. Oh. Nah, ini 2500-nya Oke, Mazda oke. sih emang khas ya, terkenal iritnya juga. Tapi udah sempat nyobain si mode sportnya sendiri belum? Nah, udah dong. Itu Gimana juga tuh? kemarin gue nyobain di jalan tol. Dia responsif banget, Oh, oke. enak. Dia itu 2500 pakai transmisinya 6 percepatan dan dia ada pedal shift-nya nih. Oh iya Jadi ada bisa pedalnya di situ. gonta-ganti sendiri. Itu yang oke. nambah kesan sporty ketika lu bawa mobil ini. Kalau untuk si suspensinya? Suspensi. Nah, ini nih sebenarnya agak dilema ya. Kenapa tuh? Buat pengemudi, mobil ini enak banget buat dibawa. Oke. Jadi buat dibawa nikung, buat dibawa belok-belok di kecepatan tinggi, dia tuh cenderung stabil, nggak terlalu limbung. Tetap Oke. ada limbungnya, tapi masalahnya dari itu suspensinya agak keras. Oh oke. Kemarin tuh gue bawa mama papa gue di belakang, ya dia karena mungkin sudah di atas 50 tahun ya, kerasa banget soal suspensinya ini keras. Kayak ngomel lah. Iya. Ini keras suspensinya. Tapi biasanya kalau misalnya emang suspensi itu rata-rata kerasanya tuh buat yang duduk di belakang. Iya. Ada ban belakang ya? Iya, dan mereka ngerasain banget. Emang agak keras. Mungkin kalau buat kita yang nyetir di depan nih nggak terlalu kerasa ya. Dan kita kan emang fokusnya nyetir. Tapi kalau yang belakang kan kenyamanan tuh salah satu yang utama ya. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk visibilitas lo sendiri nih ngelihat ke bagian depan sama di belakang, Belakang ya. gimana nih? Karena kan kalau gue lihat sebenarnya sih kaca belakang itu tuh agak menjorok gini kan? Iya, agak landai. Iya agak landai gitu. Gimana? Kelihatan nggak? Ini kan Nyaman nggak lo? kebetulan bangkunya juga dia udah otomatis ya setelannya. Jadi kita bisa ngaturnya banyak banget. Setir juga tadi kan tilt sama teleskopik. Jadi buat visibilitas ke depan tuh aman. Oke. Nggak, blind spotnya nggak terlalu gede, walaupun ini pilarnya cukup gede ya, yang di pilar A ini cukup gede. Tapi karena aturannya gampang, ngatur posisi duduknya gampang, visibilitasnya bisa maksimal. Kalau buat ke belakang sebenarnya enggak nih, dia nggak sempit. Nggak sempit. Menurut gue sih ini kacanya tetap lebar, tetap lega lihat ke belakang, apalagi ditambah dia ada kamera 360. Oh oke. Jadi ngebantu juga ya. Bantu banget. Apalagi mobil ini kan kalau kita lihat agak panjang ya moncongnya. Ini ngebantu banget. Jadi nyaman. Jadi tetap ya ngelihat ke visibilitas bagian depan, Aman. bagian belakang, samping juga aman ya. Samping aman, Spion spion aman ya? gede. Sama gue ada satu yang agak gue apa ya? Agak aneh lah dari mobil ini. Ini apa kan tuh? bangkunya dia ada memory seat. Memory seat ya. Jadi ketika kita parkir, kita mau masuk lagi, mau jalan lagi, ketika kita buka pintu, dia bangkunya Bergerak sendiri. bergerak sendiri. Dia mundur. Emang itu Iya. ngemudahin kita buat masuk ke dalam ya. Jadi nggak repot. Tapi jadi kita mau masuk tuh mau langsung nyetir, tapi kita mencet dulu memory seat-nya. Iya. Balik dulu, tunggu Nungguin neng. dulu, Dan dia gitu kan. elektrik ya, kayak neng, nungguin berapa, mungkin 5 detik, 10 detik. Iya. Itu mungkin kalau yang buat orang yang buru-buru, gitu. Tapi kalau Soalnya kalau buat yang buru-buru 5 detik 10 detik tuh kerasa lama banget kerasa, gitu kan. bener. Cuma kan ya balik lagi, mungkin buat manasin mobilnya ya. Nah iya betul. Jadi ya nggak masalah. Cuman rada unik aja gitu. Ternyata dia memperhatikan ya, kita mau masuk tuh kursinya dimundurin, diapain. Tapi so far berarti aman ya untuk visibilitas, kenyamanan Gue senang berkendara banget bawa mobil juga. ini. Gua senang banget. Tapi lo ngerasa sempit nggak sih? Karena ini interiornya rata-rata black ya, jadi kelihatannya gelap. Iya. Ya itu sedikit sih ya. Tapi kalau malam-malam sih ya pasti gelap banget sih. Lo udah cobain nyetir malam belum? Udah.
Gimana tuh? Tapi kan kalau enaknya gelap gitu kan Ya. jadi fokus gitu nih, lu liatnya ke depan. Oh, Cuman oke. kalau yang kayak gini kayak suram aja gitu. Wah, hitam semua ya gitu. Tapi kan ya gue kan mikirnya kalau misalnya malam-malam gelap banget karena banget. walaupun sunroof dibuka ya tetap gelap kan. Benar, bintang-bintang kita liatnya. Iya. Tapi berarti walaupun gelap lo nggak ngerasa sempit gitu nggak? Enggak. Berarti aman ya? Ya, tapi ini kan gue setelnya rada tinggi nih posisi duduknya. Sama sunroof ya masih ada 5 jari. Iya, yang Tinggi penting gua- nggak nabrak-nabrak ya. Iya, tinggi gue 177. Jadi aman. Oke. Apalagi, gue mau bahas ini boleh nggak? Kayak dia tuh punya banyak sistem Boleh. kayak ADAS. Hmm. Dia ngebantu driver assistance lah namanya tuh. Dia ada cruise control Mazda, radar, cruise control itu Oke. ngebantu banget buat di jalan tol. Apalagi buat yang CS5 ini udah ditambahin namanya cruise and traffic support. Oke. Itu di jalan tol. Hmm? Lu cuman megangin dikit aja, dia bisa belok sendiri nih. Ngikutin Oke. jalurnya. Mhm. Jadi kalau lu cruising di 60 km per jam, di 80 atau di 100, lu pencet itu udah kaki lepas dari gas karena tadi yang adaptifnya nyala, setirnya dia belok-belok sendiri. Oh, jadi control sendiri ya? Iya, cuman ya kita jangan lepas karena ntar ada warningnya. Tetap Oke. dipegang tapi light aja, jadi nggak capek. Ini kayaknya enak banget buat dibawa jalan jauh. Berarti si Mazda yang radar control itu tuh di kontrolnya sama bagian si emblem depan ya? Di emblem depan kan kaca tuh. Iya, Nah, kaca. itu radar isinya. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi dari si Mazda radar cruise control itu ada yang satu gak gue suka. Dia minimal tuh kecepatannya 30 km per jam. Jadi kalau udah di bawah itu, dia nonaktif sendiri. Oke. Tiba-tiba depannya macet nih, di bawah 30 kpj, km per jam. Kita ya balik lagi gas rem, belok-belok. Cuman kalau udah lancar lagi, di atas itu kita bisa aktifin lagi. Oke. Gitu. Dan Oke. untuk si bagian head unitnya sendiri, kita tadi udah punya Apple CarPlay sama Wireless ya, apa iya, katanya. Android Auto. Tapi juga. Android Autonya nggak wireless. Oh, nggak wireless. Lu harus nyambungin ke sini. Oh, ini yang si USB bagian sini Betul. ya. Oke. Berarti Itu. yang wireless cuman si Apple CarPlay. doang. Oke. Cuman gue sukanya dia ada yang tombol di sini ya. Karena kalau nyetir, kalau jalan, touchscreen-nya nggak bisa. Oke. Tapi lo tau kan biasanya yang kayak gini tuh ciri khas dari mobil apa? Mobil apa nih? BMW. BMW ya. Karena yang gua tahu biasanya BMW nih yang punya kayak gini yang langsung BMW kan namanya iDrive ya. Iya, langsung connect buat ke si bagian Kalau Mazda dia head-unitnya. namanya Mazda Connect. Oh, oke. Gitu. Cuma yang gue suka ya kita bisa tetap fokus nyetir, tangan masih bisa megang setir, satu lagi bisa kontrol dari sini. Jadi tuh nggak ada tombol-tombol di sini, semua setelannya ada di bawah. Dan yang gue suka Mazda itu kan dia mobil Jepang ya. Jepang. Karena biasanya mobil-mobil baru Jepang yang kemarin-kemarin baru rilis itu untuk si bagian AC-nya, kisi-kisi AC-nya dia tuh biasanya udah nyatu sama si tuas transmisi. Jadi ini semuanya serba touchscreen gitu lah. Iya, Ini masih udah kaca tombol semua. ya. Iya, udah touch semua. Sebenarnya kelihatannya mungkin lebih futuristik ya. Iya. Tapi sebenarnya Kalau agak dipakai nggak ribet enak juga, kontaknya nggak enak, enakan fisik kayak gini Iya, ya. kalau fisik ini kita bisa sambil nyetir sambil nyetel. Karena kan kadang Gitu, kita ya. udah ada feel-nya ya, udah Iya, tahu kita nih udah tahu ini posisinya apa di mana. gitu kan. Cuman kalau yang touchscreen itu kita masih harus lihat ini bener nggak ya gue mencetnya. Iya, betul. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya salah pencet ya, Iya. ribet Aneh lagi. sih. Satu lagi nih yang Apa gue tuh? suka dari bawah Mazda ini lumayan jauh ya. Dia ada head up display. Jadi kelihatan gitu ya, ada Iya. di bagian Di kaca kacanya dia ya. kayak terproyeksi kecepatan, cruise control, sampai blind spot juga dia bisa ketahuan dari sini. Tiba-tiba Oke. ada mobil di samping kanan kita ngesen kanan, dia nih ngasih warning kalau kita jangan belok ke kanan. Ini gue suka, jadi sebagai pengemudi tuh lu fokusnya ke depan. Jadi ini berfungsi banget, bermanfaat banget fungsi dari si head up display-nya. Kayak gitu nih. Nah, sahabat Kompas Otomotif, itu dia nih review dari eksterior, interior, dan tadi juga kita udah cobain test ride dari si mobil Mazda CX-5
Soul Red ini yang versi Kuro. Tapi ternyata ini harganya tuh sekitar 607 juta on the road. Tapi kalau misalnya kamu pengen warna si Soul Red ini harus nambah sekitar 4 juta rupiah. Jadi 611 juta. Kira-kira menurut kamu worth it apa enggak? Dengan mesin yang ada, feature yang ada, eksterior interior yang sempat diperbarui juga. Kamu suka atau enggak? Boleh banget langsung komen di bawah juga. Kalau gitu jangan lupa buat like dan juga subscribe channel ini. Ketemu lagi sama Ninda di video selanjutnya. Dadah!